Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas SI 465 dengan beranggotakan Fikri Fatur Rahman Habib, Muhammad Rafi Cayasar Tongasa, Fazrul Adiansyah, dan Muhammad Ardi Arif. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas yang sudah kami buat untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Next. Oke, jadi kami di sini menjelaskan dari part 11 sampai part 16. Yang pertama ada part 16. Di sini ada Metasploitable. Metasploitable merupakan sebuah virtual machine berbasis Linux yang secara sengaja dibuat rentan untuk keperluan latihan penetration testing. Metasploitable diunduh dari situs resmi seperti SourceForge, lalu dijalankan menggunakan aplikasi virtualisasi seperti VirtualBox. Jadi untuk langkah pengujiannya, yaitu kami yang pertama menginstal Metasploitable-nya. Langkahnya itu pertama diekstrak file zip-nya, kemudian ditambahkan virtual mesin di VirtualBox-nya, kemudian mengatur RAM-nya yang minimal 512 MB, kemudian menggunakan virtual hard disk yang sudah ada, kemudian mengatur jaringannya, kemudian sudah bisa menjalankan Metasploitable-nya. Terus cara menjalankan Metasploitable juga, yang pertama membuka aplikasi VirtualBox, kemudian login Metasploitable, kemudian setelah login akan berada di shell Linux. Oke, kesimpulannya, next, next. Oke, jadi kesimpulannya part ini menjelaskan cara menginstal Metasploitable, sebuah sistem operasi rentan yang digunakan sebagai target latihan dalam ethical hacking. Proses instalasi dilakukan melalui aplikasi virtualisasi seperti VirtualBox dengan pengaturan jaringan host only agar aman setelah berhasil dijalankan. Metasploitable menjadi tempat untuk praktik penetration testing secara legal dan terkendali. Next. Ya, sekarang ada part 12, yaitu NetDiscover. NetDiscover ini sebuah tool berbasis ARP yang digunakan untuk mendeteksi perangkat aktif di jaringan lokal. Tool ini sangat berguna dalam tahap awal ethical hacking, khususnya ketika alamat IP belum diketahui. Kemudian langkah pengujiannya, yang pertama ini ada membuka Metasploitable untuk menggunakan Nmap, kemudian melakukan scanning menggunakan Nmap dengan menggunakan host IP address di Metasploitable. Ketikkan terlebih dahulu sudo netdiscover, kemudian IP-nya untuk men-scan-nya. Kesimpulannya dari part 12 ini, part ini membahas penggunaan NetDiscover untuk mendeteksi perangkat aktif dalam jaringan lokal. Tool ini sangat berguna saat alamat IP target belum diketahui. Dengan metode ARP scanning, NetDiscover membantu ethical hacking menemukan target seperti Metasploitable secara tepat sebelum melanjutkan ke proses pemindaian atau eksploitasi lebih lanjut. Kemudian di sini ada part 13, yaitu Nmap. Nmap ini memungkinkan pengguna untuk mendeteksi host aktif, port terbuka, serta layanan dan versi software yang berjalan pada sistem target. Dalam part ini, proses scanning dilakukan terhadap mesin Metasploitable yang telah ditemukan alamat IP-nya sebelumnya. Oke, langkah pengujiannya yaitu untuk melakukan basic scanning, ketik Nmap, kemudian masukkan IP address dari Metasploitable, yaitu 192.168.209.146. Kemudian masukkan IP address dari Metasploitable ke Google dan ketik saja langsung di pencarian IP yang tadi, lalu klik enter dan
Metasploitable sedang melakukan hosting pada sebuah website, yaitu website yang dibuka dengan IP yang tadi. Lalu kesimpulan dari part 13 ini, part ini menjelaskan penggunaan dasar Nmap sebagai tool pemindaian jaringan. Dengan Nmap, ethical hacking dapat mengidentifikasi port terbuka, layanan aktif, dan versi software pada sistem target. Informasi ini menjadi dasar untuk menganalisis potensi celah keamanan sebelum melakukan tahap eksploitasi. Penggunaan Nmap harus dilakukan secara legal dalam lingkungan yang aman. Oke, selanjutnya yaitu ada IP range dan list scan. Jadi setelah kita mengetahui semua host-host yang aktif, lalu kita akan melakukan scanning dan men-scan semua host yang tersebut dalam satu kali scanning sekaligus. Untuk langkah pengujiannya yaitu pertama melihat host apa saja yang sedang aktif di local network dengan menggunakan Nmap. Jika host tidak merespon, scan karena firewall, tambahkan opsi min PN agar Nmap tetap mencoba melakukan scanning tanpa ping. Lalu selanjutnya kita akan men-scanning IP range dengan opsi PN. Di sini kita masukkan juga IP address dari Windows. Jika host tidak merespons scan karena firewall, tambahkan opsi IPN agar Nmap tetap mencoba melakukan scanning tanpa ping. Di situ dijelaskan ada 997 port berbeda dari yang sebelumnya. Lalu selanjutnya itu kita akan men-scan dalam sebuah list yang telah kita buat dengan menggunakan Nano dan kita membuat nama list IP address, lalu di dalamnya kita masukkan beberapa IP address dan lalu klik enter, lalu dia akan men-scan semua IP address yang telah kita masukkan tadi. Dalam tanda kutip, kalau punya daftar IP address tertentu, masukkan ke file dan scan sekaligus. Untuk kesimpulannya, dalam proses IP range scan dan list scan, kita dapat menggunakan Nmap melakukan uh, pemindaian terhadap perangkat-perangkat yang aktif dalam satu jaringan lokal, yaitu lokal atau local network, dengan menggunakan perintah nmap min sn pada rentang IP tertentu. Kita juga dapat mendeteksi perangkat-perangkat yang terhubung beserta informasi terkait seperti alamat IP, alamat MAC, dan vendor perangkat tersebut. Selain itu, meskipun perangkat yang terhubung dapat terdeteksi, beberapa perangkat mungkin tidak menampilkan vendor yang dikenali dan tercatat sebagai unknown vendor. Hal ini dapat disebabkan oleh perangkat yang tidak terdaftar atau kesulitan Nmap dalam mengidentifikasi vendor. Lalu Net Discover bisa digunakan sebagai alternatif untuk menemukan perangkat yang tidak terdeteksi oleh Nmap. Jika tidak ada port terbuka yang terdeteksi, hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh penghalang seperti firewall atau pengaturan keamanan yang membatasi koneksi. Lalu penting juga untuk menambahkan opsi seperti min-pn pada Nmap untuk memaksimalkan pemindaian perangkat yang mungkin diblokir oleh perangkat lunak atau pengaturan lainnya. Lalu kita akan memperoleh hasil yang lebih akurat dalam memonitor perangkat di jaringan lokal. Lalu di sini ada part 15 yaitu seed scan, TCP, connect scan, dan UDP dan UDP scan. Scene scan itu adalah metode pemindaian port yang mengirimkan TCP scan atau sama seperti saat mulai membuat koneksi ke sebuah port target. Untuk kelebihannya itu ada yang pertama itu cepat dan stealth atau diam-diam karena tidak menyelesaikan koneksi penuh. Yang kedua itu ada sulit terdeteksi oleh firewall atau IDS, Instruction Detection System. Lalu untuk kekurangannya itu ada yang pertama membutuhkan akses root atau admin. Yang kedua itu bisa diblok oleh firewall atau perangkat keamanan yang memblokir paket SYN yang mencurigakan. Bisa di next. Untuk langkah pengujian pertama itu menggunakan sintaks sudo nmap strip ss. Ini still scan. Ini fungsinya itu digunakan untuk melakukan pemindaian port TCP secara cepat dan tidak mencolok. Makanya disebut stealthy. Biasanya dipakai untuk pen tester karena tidak menyelesaikan koneksi sehingga sulit terdeteksi oleh firewall atau IDS. Scene scan ini biasanya disebut juga scene scan karena nggak nyambungin koneksi sepenuhnya ke target. Jadi yang dikirim cuma paket scene. Kalau target merespon balik pakai scene act, berarti port itu terbuka tetap.
Tetapi daripada melanjutkan koneksi Nmap langsung, kita bisa langsung kirim RST atau reset buat menutupkan jejak portnya. Lalu untuk yang kedua itu menggunakan sintaks sudo nmap strip ss dan memasukkan IP address-nya. Ini tuh untuk UDP scan. Fungsinya itu melakukan pemindaian port UDP, misalnya untuk layanan seperti DNS port 53, SMP port 161, dan DHCP dan lain-lainnya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk kesimpulannya, di sini SYNSCAN dan TCP Connect Scan merupakan teknik pemindaian yang bekerja pada protokol TCP, namun dengan pendekatan berbeda. SYNSCAN hanya mengirim paket pembuka tanpa menyelesaikan koneksi, sehingga lebih cepat dan bersembunyi. Sementara TCP Connect Scan menyelesaikan seluruh proses koneksi atau three-way handshake sehingga lebih mudah terdeteksi. Di sisi lain, UDP scan digunakan untuk mengecek layanan berbasis UDP yang tidak menggunakan koneksi, namun sering kali lebih lambat dan tidak akurat karena minimnya respon dari target serta potensi diblokir oleh firewall. Ketiganya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, tergantung tujuan dan lingkungan jaringan yang diuji. Dan itu saja untuk part 15. Untuk part 16 itu merupakan operation system detection scanning. Jadi modern network reconnaissance dan ethical hacking yang semakin kompleks, kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi sistem operasi atau OS yang berjalan pada host target adalah pilar fundamental. Fitur state of the art yang memungkinkan analis keamanan untuk mengungkap identitas digital perangkat di balik alamat IP. Nah, yang pertama untuk langkah pengujiannya, jadi untuk langkah pengerjaannya di sini tuh Nmap-nya ini tuh melakukan OS detection menggunakan metode aktif fingerprinting. Itu merupakan fitur yang sangat canggih. Berbeda dengan banner grabbing yang hanya mengandalkan informasi yang diiklankan oleh layanan. Nah, jadi jantung dari OS detection ini tuh basis data ekstensif yang disebut Nmap OS DB. Basis data ini berisi lebih dari 2.500 fingerprint sistem operasi yang berbeda, dimulai dari server Windows dan Linux yang umum, sehingga perangkat jaringan, sistem embedded, printer, dan bahkan sistem IoT. Nah, nextnya, setiap fingerprint adalah representasi numerik top polar response unik yang terkait dengan versi, patch, dan konfigurasi OS tertentu. Basis data ini terus diperbarui melalui kontribusi komunitas pengguna dan upaya riset berkelanjutan dari tim pengembang Nmap menjamin relevansi dan akurasi yang tinggi. Next ya.
Jadi untuk kesimpulannya, deteksi ESG dengan Nmap adalah tahap penting dan tidak dapat dipisahkan dari siklus audit, penetrasi, dan keselamatan. Menggunakan opsi seorang analis keamanan dapat secara aktif mengungkapkan identitas sistem operasi target dengan versi, jenis peralatan, dan informasi lingkungan virtualisasi. Oke, mungkin segitu aja dari presentasi atau penjelasan untuk tugas besar keamanan sistem informasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.